إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ikhwah sekalian, jamaah salat Jumat yang semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita semua taufiknya, mencurahkan kepada kita semua hidayahnya, dan memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Tema yang diangkat pada Jumat kali ini melanjutkan tema yang kita sampaikan pada Jumat sebelumnya, tentang rukun iman, tentang rukun Islam yang terbesar setelah syahadatain. Rukun yang terbesar setelah dua kalimat syahadah, yaitu tentang salat kita, tentang mendirikan salat kita. Tidaklah suatu disebutkan rukun kecuali karena dia janibu syai' al-aqwa. Sesuatu disebut dengan rukun karena dialah bagian yang paling kuat, bagian yang paling kokoh dalam sesuatu, itulah rukun. Maka di saat bagian yang paling kokoh ini yang disebut dengan rukun kemudian roboh, runtuh, hancur, maka bagian-bagian yang lain pun akan menjadi roboh dan hancur, karena dia adalah rukun. Salat adalah rukun Islam. Maka di saat salat ini kemudian runtuh, gugur, tidak ditegakkan, maka bagian bangunan Islam ini pun akan menjadi runtuh. Sehingga dalam sebuah redaksi Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apa itu amudul Islam, beliau ditanya tentang amudul Islam, tentang tiangnya Islam, dan tiang itu adalah rukun. Anda bayangkan kalau masjid ini kemudian tiang-tiangnya roboh, apa yang akan terjadi? Rasul ditanya tentang amudul Islam, apa yang disebut dengan tiangnya Islam? Beliau mengatakan wa amuduhus salat, tiangnya Islam adalah salat. Sehingga ulama sepakat, ikhwas sekalian rahimakumullah, bahwa orang yang meninggalkan salat, tarikus salati juhudan amdan, orang yang meninggalkan salat sengaja, bahkan dia mengingkari kewajiban salat, tidak ada yang
berselisih pendapat bahwa dia kafir, kufur. Perselisihan terjadi pada tarikus salati tahawunan wa takasulan. Bagaimana kalau meninggalkan salat itu adalah karena bermalas-malasan, karena meremehkan, tidak mengingkari kewajibannya. Meskipun mayoritas ulama juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat karena tahawunan, salat ditinggalkan karena dia melalaikannya, menyepelekannya, meremehkannya, pun dianggap kufur oleh sebagian besar ulama. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi perjanjian antara orang muslim dengan orang kafir adalah tentang masalah salat. Dilihat salatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan salat itu, dia telah terjatuh ke dalam kufuran wal iyad billah. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim tidak boleh kemudian meremehkan masalah ini. Allah Azza wa Jalla mengancam, fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat. Kok bisa orang yang salat diancam dengan wail? Al-halak, al-'adzab syadid. Wail itu adalah kebinasaan. Wail itu adalah azab yang sangat pedih. Wa qila wadin fi jahannam. Dan ada yang mengatakan bahwa wail adalah sebuah lembah yang Allah siapkan di neraka jahanam. Bagaimana orang yang salat saja kemudian diancam dengan wail? Siapa mereka orang yang salat yang kemudian diancam dengan wail? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai dari salatnya, melalaikan salatnya. Yuakhirunaha hatta yakhruja an waqtiha. Mereka orang yang suka kemudian mengakhir-akhirkan waktu salat sehingga keluar dari waktunya. Fawailun lil musallin, celaka bagi mereka. Apalagi kemudian yang memang meninggalkan salat, mengakhirkan salat min ghairi udhrin syar'i, tanpa adanya udzur yang syar'i. Diakhirkan sampai keluar waktunya, mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ikhwas sekalian, santri sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak ada pemandangan yang kurang menyejukkan mata kita, fenomena yang harus segera diselesaikan di saat kita melihat sebagian kawan-kawan kita yatahawan fi amri salat, meremehkan masalah salat ini. Kita tidak seperti masyarakat yang di luar. Antum tidak seperti masyarakat umum. Kita tulabul ilm, kita pelajar, kita santri, kita di tempat di mana di sana ada al-amru bil ma'ruf, ada an-nahyu 'anil munkar. Lalu kemudian ada orang yang yatahawan 'anis salat. Disuruh, sudah disuruh. Dibangunkan, sudah dibangunkan. Kemudian dia yatahawan 'anis salat. Lalu tetap saja dia meremehkan salat itu. Apa yang akan kita sampaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Udzur apa yang akan kita sampaikan? Tidak ada udzur syar'i yang bisa kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang membiarkan antum tidak salat. Diingatkan jauh sebelum waktunya, diberhentikan dari kegiatan jauh sebelum waktunya, diingatkan kembali ketika azan dikumandangkan, lalu masih yatahawan 'anis salat. Kita masih kemudian meremehkan salat-salat itu.
Benar bahwa mungkin antum tetap sholat di kamar masing-masing, tapi berawal dari tahawun 'anil jamaah, berawal dari menyepelekan, meremehkan sholat berjamaah, dari situlah akan beralih kepada perkara yang lebih besar, meninggalkan sholat itu sendiri. Karena siapa yang bisa menjamin bahwa antum benar-benar sholat di kamar? Tidak sederhana ikhwas sekalian, meninggalkan salat berjamaah itu tidak sederhana. Rasul alaihi salatu wassalam ketika menjumpai orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, maka Rasul kemudian punya tekad yang sangat kuat. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Kata Rasul alaihi salatu wasallam ketika menjumpai ada orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, beliau mengatakan laqad hamamtu bis salati an tuqama. Saya punya tekad yang kuat agar salat itu segera didirikan. Kemudian saya suruh salah seorang di antara mereka untuk menjadi imamnya. Lalu saya pergi fa'antalik birijalin ma'ahum hazbun min hatab. Saya pergi dengan beberapa orang yang membawa kayu-kayu bakar. Fa'ahriqa buyutahum. Untuk apa? Untuk saya bakar rumah-rumah mereka. Rasul sampai punya tekad yang kuat melihat orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Kata beliau, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Saya akan perintahkan orang untuk mendirikan salat, lalu saya pergi dengan sebagian yang lain dan membawa kayu bakar, lalu saya bakar rumah-rumah mereka. Fa ahriqa buyutahum. Kenapa? Karena ini perkara yang besar. Kalau bukan karena adanya para wanita di rumah-rumah itu yang memang tidak wajib bagi para wanita untuk salat berjamaah. Kalau bukan karena adanya anak-anak kecil yang memang tidak wajib bagi mereka untuk salat berjamaah, Rasul benar-benar membakar rumah-rumah mereka. Jadi kita miris ya, melihat ada sebagian kita yang masih yatahawan bisalatil jamaah, meremehkan salat berjamaah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wassalamu ala man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin. Ini ayat yang seharusnya menjadi perhatian kita. Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan salat sebagai wasiat beliau yang terakhir. Wasiat beliau yang terakhir dalam kondisi-kondisi yang sangat kritis sekalipun. Tidak ada yang diingat oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk menjadi wasiat beliau pada umatnya kecuali as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Jaga salat kalian, jaga salat kalian, wa ma malakat aimanukum, serta budak-budak yang kalian miliki. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi yang sakit, menahan sakitnya karena ditusuk perutnya, tidaklah terbangun kecuali ketika dibisikkan di telinganya tentang waktu salat sudah tiba.
Pingsan beliau. Dalam waktu yang lama beliau terbangun, kalau dibisikkan ke dalam telinganya tentang masalah salat, bahwa waktu salat sudah tiba. Jadi salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in adalah mereka orang-orang yang menjadikan salatnya sebagai media. Kalau mereka ingin minta bantuan pada Allah Azza wa Jalla, maka mereka jadikan salat sebagai media mereka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang tertusuk panah, tertancap panah pada tubuhnya, kemudian diberikan usulan oleh sahabat-sahabat yang lain untuk mencabutnya. Dia diminta untuk minum minuman yang memabukkan supaya hilang rasa sakit itu ketika dicabut. Kata dia, da'ni usalli rak'atain. Gak usah, tidak perlu pakai minuman keras, minuman memabukkan untuk sekedar mencabut panah itu. Tapi biarkan saya sholat. Biarkan saya sholat. Kalau engkau sudah melihat saya tenang dengan sholat ini, kalau kamu sudah melihat saya sudah menikmati sholat ini, maka cabutlah panah itu. Maka sholatlah sahabat ini dengan khusyuknya, dan di saat sudah terlihat betapa dia menikmati sholatnya, dicabutlah panah itu dan tidak ada teriakan apapun, tidak ada rasa sakit yang keluar dari mulut sahabat ini. Jadi salafun saleh sangat menikmati sholat-sholat mereka, menikmati salat-salat mereka. Dua orang sahabat yang diminta Rasul alaihi salatu wasallam untuk berjaga ketika Rasul pulang dari sebuah pertempuran. Man yahrusuna, kata Rasul alaihi salatu wasallam, siapa yang siap malam ini untuk hirasah, untuk berjaga. Dan Rasul tahu semua sahabat capek, semua sahabat letih, tapi harus ada yang berjaga. Jangan sampai ada yang tidur seluruhnya, karena musuh tentu mengintai mereka. Maka dua orang sahabat mengusulkan diri untuk menjaga Rasul dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Rasul tahu mereka sangat letih dan capek. Maka berbagi tugaslah dua sahabat ini, supaya kalaupun tidur tidak ketiduran seluruhnya. Kata salah seorang dari mereka, biarkan saya yang berjaga terlebih dahulu dan Anda istirahat. Tertidurlah sahabat yang satu tetap berjaga. Dimanfaatkan waktu berjaganya dengan qiyamul lail. Dia pun salat, dia pun berdiri, dan memang sudah ada musuh yang mengintai mereka. Dibidiklah sahabat ini. Satu panah menancap di dadanya, dan dia terus melanjutkan salatnya. Panah yang kedua dilesatkan dan menancap di tubuhnya. Dia pun terus melanjutkan salatnya. Darah menetes. Sampai ketika dia sudah tidak sanggup karena darah begitu banyak yang menetes, dan menetes jatuh kepada sahabat yang lain yang sedang istirahat. Barulah sahabat ini terbangun dan mengatakan, kenapa tidak dari sejak awal panah yang pertama menusuk ini engkau bangunkan saya? Kenapa setelah kondisinya begini engkau baru bangunkan saya? Kenapa tidak dari awal? Dari panah yang pertama kau bangunkan saya. Kata dia, saya tidak bisa memutus salat saya. Saking dia menikmati salatnya, dia tidak mau memutusnya. Tentu jauh ya sekalian. Kita belum bisa sampai ke sana. Jauh kita untuk sampai ke sana. Tapi paling tidak jagalah oleh kita salat-salat kita. Paling tidak kita jaga, jamaahnya kita jaga. Kita ini lemah.
Di saat kita sendirian, syaitan lebih banyak menggoda kita. Syaitan akan mengatakan tunda, 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 sampai akhirnya mungkin kita tidak sholat sama sekali. Tapi dengan kita berjamaah, ada kawan-kawan terlihat, kita bertambah semangat, bertambah motivasi. Karena dikira seorang mukmin itu dhaifun binafsi, mukmin itu lemah kalau sendirian, tapi dia akan kuat, akan semangat dengan muslim-muslim yang lain, dengan mukmin-mukmin yang lain, dengan sahabat-sahabatnya. Terakhir, saudara-saudara sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita menjadikan diri kita orang-orang yang selalu menjaga salat-salat kita, karena penghuni surga mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Alladzina hum ala salatihim yuhafizun, ala salatihim daimun. Mereka orang-orang yang memang menjaga salatnya, terus salat, tidak pernah putus. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan surga Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi jannah firdaus. Itu orang-orang yang selalu menjaga salat-salat mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ighfar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنا نسألك الهدى ونسألك التقى ونسألك العفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.